الحمد لله الذي من علينا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي جمعنا على حب الله وحب رسوله سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد، والصلاة والسلام على الرحمات المهداة سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وكل المتأسين بالأسوة الحسنة سيدنا محمد، والمقتدين بهدي سيدنا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعلنا من أحباب سيدنا محمد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المدعم بالمعجزات الباهرات والمؤيد. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها شداد وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak untuk disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, Maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu, yang telah ada sebelum adanya tempat dan arah, dan dia tidak berada di suatu tempat dan arah, dan setelah menciptakan tempat dan arah, Allah tetap tidak berada di suatu tempat dan arah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk belajar ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Ya ayyuhan nas, ta'allamu fa innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh." Wahai manusia, belajarlah kalian, karena sesungguhnya ilmu hanya didapatkan dengan belajar, dan pemahaman tentang hukum-hukum agama juga hanya didapatkan dengan cara belajar. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Dan barang siapa dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan yang banyak, kebaikan yang agung, maka Allah akan memahamkannya terhadap ilmu agama. yakni Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan, cara, biaya, waktu untuk dia menghadiri majelis ilmu, datang kepada seorang alim untuk mempelajari ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama, yakni belajar ilmu agama yang dasar, ilmu agama yang pokok, ilmu hal, ilmu yang wajib dipelajari pada saat itu juga adalah wajib hukumnya untuk mempelajarinya bagi setiap orang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim yang perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Beliau bersabda, "Ya Aba Dzar, la anta ghudwa fatata'allama ayatan min kitabillah
khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah, ay minan nafilah. Wahai Abu Dzar, jika kamu pergi untuk mempelajari satu ayat Al-Quran, maka pahalanya lebih baik bagimu dari engkau melaksanakan solat sunnah sebanyak 100 rakaat. Dan beliau melanjutkan, wala anta berdua fatata'allama baban minal ilm khairun laka min an tusalliya alfa rak'ah. Dan jika engkau pergi dan engkau mempelajari satu bab ilmu agama, maka pahalanya lebih besar, lebih baik bagimu daripada engkau melaksanakan solat sunnah 1000 rakaat. Siapakah di antara kita yang mampu berdiri melaksanakan solat sunnah 1000 rakaat dalam satu malam, atau bahkan 100 rakaat dalam satu malam? Mungkin hanya sedikit sekali di antara kita yang mampu melaksanakannya. Tetapi pahala yang lebih besar daripada melaksanakan solat sunnah 100 rakaat dapat kita peroleh dengan duduk di hadapan guru kita mempelajari satu ayat Al-Quran. Dan pahala yang lebih baik daripada melaksanakan 1000 rakaat solat sunnah sudah dapat kita peroleh hanya dengan duduk, mungkin hanya 1 jam, setengah jam di hadapan seorang alim, seorang guru, untuk mempelajari ilmu agama hanya 1 bab saja. Bagaimanakah caranya kita belajar? Belajar ilmu agama tidak diperoleh hanya dengan membaca Al-Quran. Belajar ilmu agama bukan hanya dengan cara membaca terjemah-terjemah Al-Quran, terjemah-terjemah hadis tanpa bimbingan seorang guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan bagi kita, beliau juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya belajar ilmu agama. Seperti pada kisah pada saat beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah, terdapat banyak orang pedagang dari Yathrib yang dulunya bernama Yathrib, yakni Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang Yathrib datang ke Makkah untuk berdagang, menjual hasil pertanian mereka. Dan di sana mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan dakwah dari Rasulullah, dan mereka menyambut dengan baik dakwah Rasulullah. Mereka menerima agama Islam. Namun para penduduk Yathrib ini tidak akan selama-lamanya di Makkah. Selesai mereka berdagang, mereka akan kembali ke Yathrib, tempat tinggal mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka yang baru saja masuk Islam tanpa bimbingan? Tidak. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hanya dibekali dengan mushaf-mushaf atau suhuf-suhuf Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di pelepah korma atau kulit onta? Ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali mereka dengan lembaran-lembaran Al-Quran, disertai juga Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya yang telah lama masuk Islam untuk mendampingi mereka, mengajarkan mereka isi kandungan Al-Quran, dan juga mengajarkan agama Islam kepada penduduk Yathrib yang belum menerima agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah caranya belajar ilmu agama. Orang yang belajar Al-Quran tanpa bimbingan guru, maka dia tidak disebut sebagai muqri, atau tidak disebut sebagai qari, ahli Al-Quran, tetapi dia disebut sebagai mushafi. Begitu juga orang yang mempelajari Al-Quran dengan sendirinya,
dia membeli kitab tentang hadis, dia baca sendiri, dia pelajari, dia telaah sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan derajat sampai kapanpun dia tidak akan mencapai derajat ahli hadis al-muhaddis. Tetapi dia hanya disebut sebagai suhufi. Maka pandai-pandailah kita di zaman ini dalam mempelajari ilmu agama. Janganlah kita terburu-buru dalam mempelajari ilmu agama. Kita bermalas-malasan untuk datang kepada seorang alim belajar ilmu agama. Kita hanya mau cara yang instan, hanya dengan handphone, hanya membuka media-media sosial, video-video kajian. Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak cukup untuk kita mendapatkan ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama dengan sendirinya, maka dia akan lebih sesat dibandingkan Tuma al-Hakim. Siapakah Tuma al-Hakim? Tuma al-Hakim adalah anak dari seorang alim yang dia sangat ahli dalam bidang pengobatan tibbun nabawi. Maka beliau memiliki banyak kitab. Beliau ayahnya Tuma al-Hakim ini belajar kepada seorang alim. Beliau mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya ayah Tuma al-Hakim tidak mengajarkan ilmunya kepada anaknya, tidak mengajarkan ilmunya kepada Tuma al-Hakim. Tuma al-Hakim sepeninggal ayahnya hanya mewarisi kitab-kitab dari ayahnya, dan dia tidak mempelajari kitab tersebut dari seorang alim. Maka orang-orang mengira bahwa dia adalah ahli pengobatan sebagaimana ayahnya. Orang-orang datang untuk berobat kepada Tuma al-Hakim, dan sayangnya Tuma al-Hakim hanya mempelajari hadis tentang tibbun nabawi dengan sendirinya tanpa seorang guru. Hingga akhirnya Tuma al-Hakim mendapati di salah satu kitab peninggalan ayahnya sebuah hadis, al-habbatus sauda shifaa'un likulli da'. Jintan hitam adalah obat bagi banyak penyakit. Hanya saja Tuma al-Hakim mendapati tulisannya telah berubah. Al-habbatu yang di bawah ba hanya ada satu titik. Tuma al-Hakim membacanya al-hayyatu dengan dua titik. Maka berubahlah makna hadis. Al-hayyatu sauda bermakna ular hitam. Maka Tuma al-Hakim mengambil ular hitam untuk dijadikan obat bagi pasien-pasiennya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam satu riwayat Tuma al-Hakim ini meninggal karena gigitan ular hitam yang dia tangkap, dan dalam riwayat yang lain Tuma al-Hakim telah menyebabkan kematian yang banyak pada pasien-pasiennya. Bahkan disebutkan mencapai 100 orang yang meninggal karena ulahnya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu agama begitu luas. Para ulama mengatakan ilmu din kal bahr. Ilmu agama itu bagaikan lautan, la sahila lahu, yang tidak ada tepinya. Seandainya seseorang di antara kita menghabiskan seluruh umurnya untuk mempelajari ilmu agama, maka tidak akan habis ilmu agama dia pelajarinya. Maka apa yang dimaksud oleh Rasulullah mempelajari ilmu agama adalah wajib bagi setiap orang muslim? Tidak semua bagian ilmu agama. Hanya satu bagian ilmu agama yang wajib untuk dipelajari setiap orang muslim, yakni yang disebut dengan ilmul hal. Ilmul hal adalah ilmu yang pasti dibutuhkan oleh setiap orang. Ilmu yang pasti seseorang itu tidak bisa lepas darinya. Meliputi tentang ilmu akidah, ilmu keimanan, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah,
Karena keimanan ini tidak cukup hanya dengan pengakuan dengan lisan, tetapi iman harus dibuktikan dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Harus disertai dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Keyakinan ini haruslah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hanya mulut saja mengatakan saya adalah orang yang beriman, tetapi di dalam hati tersimpan keyakinan yang rusak, yang menyimpang dari keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang wajib dipelajari adalah tentang dasar-dasar ibadah, tata cara bersuci, wudu, mandi, istinja, tayammum, menyucikan benda-benda yang terkena najis dan yang lainnya. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Tentang solat, rukun syaratnya, apa yang menyebabkan batalnya solat harus kita pelajari. Begitu juga ilmu tentang zakat bagi orang yang mampu melaksanakan zakat, ilmu tentang puasa di bulan Ramadan, ilmu tentang haji bagi orang yang mampu melaksanakan haji dan hendak melaksanakan haji. Hanya sekedar semangat untuk solat, hanya sekedar semangat untuk berbuat ibadah, melaksanakan ibadah, itu tidaklah cukup. Sebagaimana kita ambil ibrah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang suatu ketika beliau datang ke masjid, beliau melihat ada satu orang sahabat yang sedang melaksanakan gerakan-gerakan solat. Beliau tunggu sampai selesai solatnya. Maka setelah orang itu selesai solat, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dan setelah itu Rasulullah menjawab salamnya, dan Rasulullah bersabda kepadanya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, ulangi salatmu, karena sesungguhnya salat kamu tadi tidak sah. Maka sahabat ini mengulangi salatnya dan kembali datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memerintahkannya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, sesungguhnya engkau tidak salat, artinya salatmu tidak sah. Dia ulangi lagi salatnya, dan kembali Rasulullah memerintahkan sahabat ini mengulang salatnya kembali. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu salat yang lebih baik daripada salat yang telah saya laksanakan barusan." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya tata cara salat yang benar. Dari sini tidak cukup hanya sekedar semangat, niat yang baik untuk memperbaiki, untuk melaksanakan salat, puasa, zakat dan yang lainnya, tetapi ibadah kita harus kita sertai dengan ilmu, harus kita dasari dengan ilmu, sehingga ibadah yang kita laksanakan dapat bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ilmu tentang muamalat, ilmu tentang transaksi, jual beli, tentang pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai dan semacamnya. Dan semua transaksi yang akan kita laksanakan, sebelum kita laksanakan, kita wajib untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Saking pentingnya ilmu dalam bertransaksi, sampai-sampai seorang khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La yaq'ud fi suqina man lam yatafaqqah." Janganlah duduk di pasar kita orang yang belum belajar ilmu agama, belum belajar tentang hukum-hukum agama. Hanya sekedar duduk saja di pasar. Sahabat
Umar bin Khattab melarang orang yang belum belajar ilmu agama duduk di pasar, karena dikhawatirkan dia akan terlibat dalam transaksi dan itu tidak sesuai dengan transaksi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu adalah jalan yang paling cepat untuk kita mencapai derajat kewalian. Asra'ut turuq ila al-wilayah at-ta'allum wa at-ta'lim. Tariqah atau jalan, cara yang paling cepat untuk seseorang mencapai derajat kewalian, menjadi wali Allah, kekasih Allah, adalah dengan cara belajar dan mengajar. Sebab Allah Ta'ala tidak akan menjadikan